Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sahabat Informasi Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rospita Vici Paulin, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dalam bincang-bincang sejenak seputar keterbukaan informasi publik. Mengapa penting? Karena keterbukaan informasi adalah kunci menuju pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Tanpa keterbukaan, demokrasi tidak akan berjalan secara sehat, karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk menilai, berpartisipasi aktif, dan ikut mengarahkan jalannya pemerintahan. Komisi Informasi sendiri hadir sebagai organ pengatur yang menegakkan Undang-Undang KIP dan menjadi lembaga yang mengawal jaminan kepastian akses masyarakat atas informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan menjadi kontrol terhadap penyelenggara negara dan penyelenggaraan badan-badan publik agar pengelolaan anggaran bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kali ini kami mengangkat tema mengenai terang dalam data, menyingkap fakta, menyebar manfaat. Pembahasan hari ini akan difokuskan kepada pelaksanaan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Untuk mengulas lebih jauh terkait pelaksanaan IKIP, saat ini sudah hadir bersama dengan kami Bapak Yosep Adi Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Pak Stanley. Beliau adalah pengamat dan juga praktisi keterbukaan informasi publik. Selamat siang Pak Stanley. Selamat siang Bu Vici. Apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya? Cuaca gitu, yang kurang baik. Ya, terima kasih ya Pak ya, di sela-sela kesibukannya sudah berkenan hadir membersamai dalam bincang-bincang kami dengan sahabat informasi Indonesia. Pak, kita bicara dari perspektif umum dan pengalaman praktis Pak Stanley nih yang bergelut selama bertahun-tahun dengan Komisi Informasi Pusat juga. Ini kan pelaksanaan IKIP ini sudah 5 tahun ya Pak ya berjalan. Nah, bagaimana Bapak melihat dan menilai terkait pelaksanaan indeks keterbukaan informasi ini dari tahun ke tahun nih Pak? Ya, kalau kita lihat dari yang pertama hingga kemudian yang terakhir tahun lalu, 2025, kita mengukur situasi tahun lalu, itu memang ada perbedaan-perbedaan. Ya. Mulai dari pemampatan kembali indikator, karena beberapa kali terjadi tumpang tindih, maka itu dimampatkan. Yang lain adalah dari AHP. Pada tahun keempat terjadi perubahan, di mana kita menggunakan expert yang baru untuk menyusun AHP, untuk mengukur bobot ya. Nah, pergantian itu tentunya juga akan menggeser beberapa elemen, termasuk adalah diinginkan waktu itu adalah ekonominya diperkuat, tapi ternyata tidak jauh berbeda antara AHP versi pertama dengan kemudian pada tahun keempat yang masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, di luar itu adalah pada tahun lalu terjadi pemotongan anggaran besar-besaran dari pelaksanaan IKIP, sehingga kemudian ini menjadi semacam blessing in disguise, karena di masa sebelumnya itu terjadi vested interest antara informan yang ada di daerah, di mana mereka ingin semacam menaikkan indeks di setiap daerah mereka begitu, dan itu nampak ya dengan sarkas sekali di beberapa daerah, dan itu kemudian blessing in disguise karena pemotongan anggaran itu memunculkan ide untuk menghapus yang namanya peran informan ahli di daerah, tapi kemudian dibentuk yang namanya Dewan Ahli di tingkat nasional, yang orangnya itu adalah tetap dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Nah, itu kemudian menimbulkan juga penurunan. Kenapa? Karena cara pandang, cara melihat fakta, termasuk adalah perbandingan dan pengalaman dari anggota Dewan Ahli ini mempengaruhi persepsi itu, sekaligus menihilkan vested interest yang ada di informan daerah. Nah, kalau tadi Bapak menjelaskan kan bahwa semangat kompetisi dari daerah ini untuk menaikkan nilai ya, sehingga memang mau kita bilang hasilnya valid, ya valid, tapi
ada tanda tanya juga nih Pak ya. Nah, sejauh mana kemudian Bapak melihat bahwa pelaksanaannya ini sudah transparan dan partisipatif, dan kemudian badan publik juga termotivasi untuk mengimplementasikan keterbukaan secara maksimal? Ya, kalau dari sisi transparansi, sebetulnya apa yang digagas mulai dari periode pertama, kami menekankan bahwa metodologi dan prosesnya harus transparan. Nah, karena itulah kalau kita melihat dari pengalaman indeks-indeks yang lain ya, termasuk di dalam negeri maupun internasional, saya mencatat beberapa pengalaman saja. Misalnya UNESCO, ketika pertama kali mencoba menggagas indikator, itu mereka tidak membicarakan tentang bagaimana pengumpulan data faktanya dan seterusnya. Nah, kami membicarakan itu pada tahun 2000 ketika gagasan menyusun indeks informasi ini, keterbukaan informasi digagas, yaitu model seperti apa yang mau kita coba. Apakah modelnya Freedom House, apakah modelnya Center for Law and Democracy, ataukah modelnya World Bank begitu, atau beberapa model yang lain begitu ya, misalnya Reporters Sans Frontier yang murni hanya expert judgment ya, peer review begitu. Nah, kemudian kami membahas itu berkali-kali. Kalau tidak salah ingat, mungkin ada 7 atau 8 kali pertemuan untuk membahas metodologi, indikator, dan seterusnya. Dan pada detik-detik terakhir, waktu itu adalah pimpinan KI Pusat memasukkan elemen-elemen PSI itu, berapa banyak pengaduan yang masuk ke daerah, dan seterusnya. Dimasukkan dan ditambahkan menjadi bagian dari indikator. Nah, kemudian kami harus memilih bagaimana dari sisi validitas, kemudian reliabilitas, kompleksitas, maupun barangkali dari sisi sumber daya, termasuk adalah dari sisi anggaran. Kami meminta masukan termasuk dari para komisioner KI Pusat. Dan kemudian kita melihat apakah model misalnya dari pengumpulan data, atau model survei opini publik, atau model survei yang kemudian kita anut ini. Nah, pilihannya adalah model kita ini karena ada beberapa keuntungan ya. Kelemahan dari model kita adalah pada reliabilitas, yaitu bagaimana data-data yang menjadi bagian utama dari peer review itu harus disajikan seakurat mungkin. Nah, karena itulah kemudian diatasi dengan model 3 kali proses. Pertama adalah model FGD di setiap provinsi, melibatkan expert lokal, gitu. Ada panitia lokal yang mengolek data, itu bagian dari sebetulnya survei. Nah, kemudian hasilnya dibawa ke NAJ. Nah, ada pembagian ya. Jadi pada tingkat lokal bobotnya adalah 70%, NAJ 30%. Dan di NAJ hanya membicarakan tentang 20 indikator, sementara yang di lokal itu membicarakan sekitar 72 sub-indikator. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ternyata tadi terjadi semacam lomba, setiap informan ahli daerah yang kebanyakan punya fanatisme daerah, ingin daerah saya jangan terlalu buruk gitu, ingin nilainya tinggi karena nanti ada penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, beberapa kementerian yang lain. Nah, kemudian terjadi tidak keseimbangan itu. Reliabilitas yang tadinya coba kita koreksi dengan memasukkan informan daerah, ternyata ini menjadi unsur kelemahan yang kemudian dikoreksi pada tahun lalu dengan Dewan Ahli. Nah, yang jadi pertanyaan adalah proses ini panjang sebetulnya, termasuk tim ini sudah menguji dengan menggunakan S2 FISIP UI untuk melakukan semacam uji coba. Apakah pertanyaan ini masuk akal atau tidak? Apakah pertanyaan ini mengandung jawaban-jawaban ganda untuk pertanyaan yang lain dan seterusnya, atau multitafsir, di mana orang tidak bisa menjawab karena datanya tidak tersedia dan seterusnya itu. Nah, hasil uji coba itu kemudian mengkoreksi pertanyaan-pertanyaan itu, mempertajam pertanyaan dan seterusnya, dan itu kemudian dianggap cukup. Nah, kemudian dilaksanakan, dan kita bisa melihat apa perbandingan beberapa indeks ya
indeks kebebasan pers yang dibikin oleh Dewan Pers. Selain IKIP, kita bisa melihat indeks demokrasi, kita bisa melihat indeks kemiskinan, kita bisa melihat indeks kebebasan lain dari dunia internasional yang juga kita gunakan. Ternyata memang ada paralelisme hasilnya. Cuma memang hasil IKIP yang terakhir ini 2016 itu menjelaskan yang paling dekat dengan kondisi realnya, yaitu separuh bebas dan bebas, tapi ada beberapa daerah yang terhalang. Nah, dalam temuan IKIP yang terakhir itu ada 13 wilayah yang masih ada di bawah nasional, dan itu menggambarkan realitas. Pak, kalau kita bicara dari aspek teknis dan metodologi nih, pengukuran indeks keterbukaan informasi, kan ada indikator dan variabel yang dibuat ya. Nah, sejauh mana kemudian penilaian itu sudah benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan pada saat Pokjada menyiapkan data dan fakta, gitu. Kemudian informan ahli melakukan penilaian, apakah benar-benar sudah mendekati, kalau kita ambil skor 1-10, kira-kira sudah berapa nih? Ya, yang persoalannya memang adalah kepada validitas dari data-data yang disajikan oleh Pokjada. Ya. Seringkali Pokjada itu menyajikan data yang sifatnya out of date. Misalnya 2 tahun lalu masih dianggap bahwa ini data terbaru. Kenapa? Karena persoalan isu keterbukaan informasi publik ini di setiap daerah punya karakter yang berbeda-beda. Ada daerah yang memang tidak melakukan apa-apa setelah pergantian kepala daerah yang baru, ya, yang lama melakukan, sehingga kemudian menggunakan ukuran dari capaian yang lama. Nah, itu menimbulkan problem untuk peer review yang harus memberikan skor dan angka itu. Nah, hal-hal begini menimbulkan beberapa persoalan, dan setiap tahun kita menghadapi banyak hal yang kondisinya berbeda-beda. Contohnya tahun lalu itu adalah karena musim pilkada, dan banyak kepala daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi pejabat sementara PJS di beberapa provinsi. Itu menimbulkan problem karena mereka tidak paham bagaimana mengawal isu keterbukaan dari pejabat sebelumnya. Nah, penilaian itu harusnya diukur dari validitas, dan itu nanti menentukan reliabilitas dari data yang kita kumpulkan. Nah, dalam pengumpulan data dan fakta yang Bapak amati, ada nggak bias politisnya tuh dalam hal Pokjada ketika melakukan pengumpulan data, atau campur tangan birokratis yang kemudian membuat, ya itu tadi, berupaya supaya menyajikan data yang baik gitu, padahal nggak sesuai dengan kondisi lapangan? Ya, pengalaman saya, juga pengalaman dari teman-teman yang kemudian masuk menjadi Dewan Ahli ini, adalah memang ada titipan dari beberapa gubernur kepada Komisi Informasi yang ada di daerah untuk tolong dong skornya jangan terlalu rendah. Atau ada beberapa pejabat yang mengatakan kalau bisa kita menjadi nomor 1 untuk seluruh Indonesia, karena ada kepentingan misalnya kampanye, mau running menjadi calon gubernur atau dan seterusnya. Nah, kemudian terjadi pengarahan kepada informan ahli di daerah, misalnya bikin FGD sendiri sebelum FGD gitu, untuk mengukur berapa sih skor yang diberikan oleh para informan ahli ini. Kalau belum terlalu tinggi, ya dibikin lagi FGD yang kedua, termasuk adalah pembagian amplop dan seterusnya. Nah, itu harusnya tidak boleh, karena kita ingin mengukur kinerja sekaligus fakta-fakta yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Pak, kalau dari sisi implementasi, dampak, dan evaluasinya nih, apa sih yang kemudian menjadi hambatan atau tantangan terbesar dalam pelaksanaan atau pengukuran indeks keterbukaan informasi? Hambatannya adalah IKIP ini berhenti hanya kepada rekomendasi. Jadi seluruh proses penyusunan indeks, kemudian penyusunan laporan, sampai kemudian launching, itu tidak didukung oleh anggaran untuk bagaimana memperbaiki kinerja keterbukaan informasi di provinsi-provinsi yang ada di bawah ranking nasional ini. Nah, sebetulnya anggaran harus diberikan, karena kalau kita ingin bagaimana akuntabilitas, bagaimana perang terhadap korupsi dilakukan oleh pemerintah kita, mau tidak mau APBN harus ditambahkan kepada Komisi Informasi Pusat
bukan justru mengurangi kerja-kerja ini. Nah, harusnya bagian dari kerja IKIP ini adalah sosialisasi dari hasil IKIP, sehingga IKIP itu kalau saya bayangkan itu mungkin bulan Mei laporan sudah keluar, kemudian bisa di launching, selama bulan sisanya itu dilakukan untuk kampanye 7 bulan terakhir itu, dan sekaligus pendampingan, advokasi kepada daerah-daerah yang lemah, sekaligus mendorong supaya beberapa KL ya, termasuk pemprov-pemprov yang capaiannya sudah bagus untuk bisa bersaing di antara mereka secara sehat. Nah, itu peran dari komisioner Komisi Informasi Pusat adalah memberikan masukan bagaimana sudah baik supaya terus naik, kekurangannya di mana, sekaligus adalah mengadvokasi, mendampingi daerah-daerah yang indeksnya ada di bawah ranking. Nah, itu dia tadi. Saya pemikirannya kan indeks ini biasanya yang dilaksanakan oleh KI Pusat kan baru selesai di bulan Oktober. Lalu rekomendasinya disampaikan kepada pemerintah daerah itu di bulan November. Artinya kan dalam jangka waktu 2 bulan nih, karena Januari kita sudah mulai lagi untuk indeks tahun berikutnya ya. Ya, badan publik belum sempat berbenah mungkin ya. Jadi tadi yang Bapak sampaikan, artinya waktunya harus lebih dipercepat nih. Lebih dipercepat. Di bulan Mei harusnya sudah selesai ya, laporan dan launching ya di akhir bulan Mei. Dan kalau itu rekomendasi diberikan bulan November, kita tahu kan APBN kita punya masa hibernasi. Ya, kalau beruang itu pada musim dingin dia akan tidur di dalam gua, nanti ketika musim mulai berubah, musim dingin berakhir masuk ke musim semi, sebelum masuk ke musim panas, dia bangun dan menggemukkan badannya. Nah, dalam APBN kita itu dibuka anggaran itu per 1 Januari, berakhir pada 31 Desember. Tapi pada prakteknya, itu pada tanggal 10 Desember sudah tutup buku itu. Uang-uang yang sisa-sisa minta supaya dikembalikan kepada pemerintah, yang berasal dari APBN harus kembali kepada bendahara negara, sementara APBD juga akan digunakan dan laporan serapan kemudian akan dibuat. Nah, yang jadi pertanyaan, di dalam periode yang begitu pendek itu menyulitkan, bukan hanya KI pusat, tapi juga KI di daerah untuk mendorong pemerintah daerah menjalankan program keterbukaan informasi publik. Nah, pola anggaran ini yang menjadi kendala tersendiri. Pak, kalau kita melihat metodologi IKIP itu kan ada 3 lingkungan yang diukur ya Pak ya. Ada fisik atau politik, kemudian ekonomi dan hukum ya. Bagaimana ketiga lingkungan ini kemudian berpengaruh positif terhadap perbaikan tata kelola dari badan publik itu sendiri, Pak? Ya, berpengaruh karena begini, rata-rata dari beberapa wilayah yang ada di atas indeks nasional itu umumnya dia punya infrastruktur yang bagus. Jadi secara fisik politik itu mereka memenuhi syarat. Tapi untuk daerah-daerah yang di bawah nasional itu memprihatinkan. Kita bisa melihat misalnya ada beberapa wilayah yang kantor saya tidak punya, kendaraan tidak punya, kemudian tempat untuk bersidang tidak punya. Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya selaku komisioner Komisi Informasi di tingkat provinsi? Di luar itu adalah dari sisi ekonomi, sama saja bahwa di daerah-daerah yang di bawah nasional itu umumnya tidak mendapatkan support. Gaji dititipkan kepada Dinas Kominfo, sekarang Komdigi, dan itu hanya gaji komisioner saja, tapi untuk pelaksanaan program, untuk sidang, untuk kunjungan, sosialisasi, itu tidak ada. Jadi kalau kondisinya seperti itu secara ekonomi, itu pasti skornya juga rendah. Demikian juga secara hukum. Jadi banyak daerah-daerah belum mengerti itu apa itu pentingnya keterbukaan informasi ini, apa kaitan antara isu keterbukaan informasi dengan kemiskinan, dengan kemajuan masyarakatnya dan seterusnya. Sehingga bagi mereka tidak perlu membuat perda, tidak perlu membuat peraturan-peraturan yang lain untuk mendorong yang namanya keterbukaan informasi publik. Bahkan kalau kita lihat yang namanya dalam setiap badan publik itu kan harus ada dalam undang-undang ini disebut
pelaksana informasi ini, keterbukaan PPID? PPID, Ya. itu PPID-nya juga tidak ada. Jadi PPID seringkali orangnya berganti, kemudian yang lama mungkin mengikuti training, kemudian yang baru tidak paham apa-apa, sehingga kemudian business as usual. Pekerjaan dilakukan seperti apa adanya dan tidak tahu apa yang harus ditangani terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Kemudian kita bisa melihat website mereka yang tidak bisa diupdate, ya, termasuk oleh kelompok disabilitas dan sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan kendala, apalagi di wilayah-wilayah 3T itu ya, terutama kalau kita soroti ya Papua dan Maluku Utara. Itu banyak daerah masyarakat yang ingin mengadu tidak punya kendaraan, akses jalan juga sulit, kemudian biaya mahal, sementara internet juga tidak nyampai ke masyarakat. Nah, ini akan menimbulkan problem, dan skor itu sebetulnya dari indeks yang kita susun itu menggambarkan bagaimana situasi keterbukaan informasi di daerah-daerah rural ini ya, terutama di KT itu tergambar jelas tuh. Nah, ini yang barusan Pak Stanley jelaskan ini berkaitan sekali dengan yang ingin saya tanyakan nih, bahwa kan sekarang udah era teknologi informasi berbasis digital ya. Jadi dari hasil pengukuran indeks keterbukaan informasi, Bapak melihat bahwa ternyata masyarakat belum, atau badan publik sendiri juga belum menggunakan digitalisasi sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik secara maksimal. Ya. Karena begini, ada gap ya dalam akses digitality antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Indonesia Timur itu paling mengalami ketertinggalan. Kenapa? Karena orang menggunakan internet itu hanya bisa di kota-kota besar. Itu pun wilayahnya terbatas. Contohnya saja di Jayapura. Begitu geser ke pinggiran, itu sudah tidak bisa lagi mengakses internet. Nah, yang lain adalah bagaimana masyarakat bisa mengadu, kemudian membuka website, sementara PPID dan para pelaksananya kemudian tidak mengerti bagaimana harus mengupload informasi terkait kewajiban-kewajiban yang harus disediakan, yang harus diupdate dan seterusnya itu dalam website mereka. Karena umumnya mereka kemudian mensubkontrakkan kepada pihak swasta atau individual dibandingkan mereka mendalami betul bidang digital ini. Nah, ini agak memprihatinkan. Kenapa? Karena Indonesia bagian dari Open Government internasional OGI yang harusnya menjadi bagian dari leading sector, di mana Indonesia kemudian memberikan contoh. Kita pernah mendapatkan beberapa penghargaan internasional dari beberapa kabupaten terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Nah, itu tidak diteruskan karena terjadi pergantian kepala daerah, pergantian presiden, dan seterusnya. Nah, harusnya keberadaan Komisi Informasi Pusat memastikan pergantian kepala negara, pergantian pejabat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu tidak mengubah dorongan untuk bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi satu negara yang lebih maju karena keterbukaan informasi publiknya. Kan kalau Komisi Informasi kita sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan monitoring maupun evaluasi, baik dalam pengukuran indeks maupun melalui Monef ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak Stanley melihatnya apa sih yang perlu diperbaiki nih dalam pelaksanaan kedua kegiatan ini ya, karena kan kita melihat ya itu selalu terjadi kemacetan ketika ganti pimpinan. Nggak usah ganti pimpinan lah, ganti PPID saja ketika orangnya berganti macet nih, kita harus sosialisasi ulang, berulang-ulang lagi gitu. Nah, apa kira-kira yang Bapak melihat yang menjadi hambatan atau kendala di sini yang kemudian harus diperbaiki? Kendalanya adalah tadi selain sistem politik kita yang memungkinkan misalnya orang yang tidak paham dengan pemerintahan dan sebagainya itu masuk menjadi bagian dari pejabat pemerintah, begitu kepala daerah dan sebagainya. Jadi open recruitment itu di dalam politik kita, sehingga banyak orang kaya, pengusaha yang kemudian masuk. Dan jadi pertanyaan, mereka komit tidak dengan isu-isu demokrasi termasuk keterbukaan informasi publik. Nah, yang kedua adalah dukungan anggaran yang menurut saya tidak realistis ya, menempelkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang dipimpin oleh Eselon 2
kepada salah satu kementerian. Dalam hal ini adalah Komdigi. Harusnya kalau Indonesia concern bahwa isu ini penting untuk dikawal, itu jadikan satker mandiri saja yang kemudian punya kantor-kantor pembantu di setiap provinsi, sehingga anggaran dari Komisi Informasi yang ada di daerah itu tidak tergantung lagi dari alokasi anggaran yang disediakan oleh dinas Komdigi yang ada di daerah, tapi langsung disupport oleh pusat begitu, oleh APBN. Dan itu memungkinkan ada banyak lembaga ya, misalnya kalau kita lihat ORI, Ombudsman Republik Indonesia itu punya kantor-kantor pembantu di setiap provinsi. Kemudian kalau kita lihat Bawaslu ya, kemudian KPU itu ada di setiap provinsi. Kenapa tidak ada niat untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dengan membuat satker mandiri untuk Komisi Informasi Pusat? Nah, di luar itu adalah menurut saya yang harus diperankan supaya meskipun kita tahu tata dunia ini sedang jungkir balik akibat kebijakan Trump bersama Israel menyerang Iran dan tidak menghormati lagi mekanisme hukum internasional melalui UN, maka sebetulnya adalah perlu saling belajar, dan Indonesia adalah salah satu pendiri OGI, maka menjadi kewajiban juga bagi teman-teman di Komisi Informasi Pusat untuk belajar dan mensosialisasikan keterbukaan ini pada negara-negara lain, khususnya ASEAN, karena kita adalah leader di organisasi ASEAN. Nah, dari sana kita bisa menjerap, kita bisa belajar, sekaligus kemudian punya kebanggaan bahwa Indonesia menjadi pionir untuk isu keterbukaan informasi publik, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pak, dimungkinkan nggak Pak ya, pengukuran IKIP ini kemudian diintegrasikan dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga atau kementerian lainnya, begitu? Ya, harusnya ya, karena begini, saya pernah diminta untuk memberikan kritik ya kepada pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia, versi yang pertama yang masih dilakukan oleh Lab Sosial UI. Menurut saya reliabilitasnya kurang. Kenapa? Karena data yang mereka gunakan ada data dari clipping. Saya waktu itu argumentasi begini, Anda paham nggak? Clipping itu bisa menyesatkan. Kalau dipilih misalnya ada 3 media paling besar di provinsi. Waktu itu kelompok JPNN di bawahnya Pak Dahlan Iskan punya media di hampir sekitar 180 media di Indonesia, dan kebanyakan jaringan kabupaten, kota, provinsi itu dimiliki oleh JPNN ini. Nah, kalau menggunakan media yang tidak independen, kemudian mereka satu jaringan hanya mengubah judul beritanya dan seterusnya, itu bias itu data. Nah, berbeda dengan kita karena IKIP ini meminta kepada pokja daerah untuk mengumpulkan data-data dan menyajikan. Ketika menyajikan itu di penyusunan IKIP yang terakhir, itu Dewan Ahli juga mengetes karena Dewan Ahli juga mengumpulkan data sendiri. Oh, datanya tidak seperti itu. Wah, ini berlebihan. Diuji kembali. Nah, dalam hal itu terjadi perbaikan-perbaikan. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan reliabilitas dari pengumpulan data faktanya. Kita pernah IKIP ya, di dalam kerangka IKIP ini pernah mencoba berkali-kali dengan membentuk pokjada. Komposisi pokjadanya dikoreksi, diperbaiki. Tapi ternyata biasnya juga masih besar. Nah, yang jadi pertanyaan, Dewan Ahli ini kayaknya ideal, tapi jumlahnya kurang. Ya, jadi mungkin butuh penambahan orang dari beberapa dimensi sehingga memperkaya juga analisis nanti ketika kelompok Dewan Ahli yang misalnya dari perguruan tinggi, kalau kita menggunakan pentahelix mungkin bisa diterapkan juga untuk melihat bagaimana pendapat para ahli melihat daerah ini, karena ketika di National Council Assessment itu saya bisa menyimpulkan dari angka yang masuk bahwa wakilnya pemerintah itu cenderung memberikan skor yang tinggi-tinggi. Saya sudah jungkir balik untuk
menyampaikan ini loh faktanya seperti ini. Angkanya juga 80, 75 dan itu menimbulkan frustasi sendiri yang harus kita review. Siapa orang-orang yang harusnya memberikan skor ketika NAC. Tapi berbanding terbalik nih Pak, gimana kalau dari unsur masyarakat nih yang kadang-kadang kan sudah apatis dengan pemerintah atau badan publik kemudian memberikan nilai rendah? Nah, harusnya mereka tidak apatis, tidak boleh juga memuji-muji dulu sebelum mereka melihat faktanya. Harusnya fakta disampaikan, atas dasar fakta dan data itu kemudian mereka memberikan skor. Ada acuan, skor yang harus diberikan kalau baik itu apa dan seterusnya. Nah, ini umumnya memang kita menghadapi situasi pengkutupan, ya, polarisasi. Betul. Yang pemerintah cenderungnya tinggi-tinggi, yang kritis, misalnya perguruan tinggi itu cenderungnya ya anjlok, nilainya jeblok itu 30, 40 dan seterusnya. Baik, Pak, terakhir nih Pak Stanley nih, untuk rekomendasi kebijakan dan catatan kritis yang bisa Bapak sampaikan untuk Komisi Informasinya sendiri sebagai penyelenggara pelaksanaan pengukuran indeks keterbukaan informasi, kemudian untuk badan publik yang harusnya menjalankan hasil rekomendasi dari pengukuran IKIP itu, dan untuk masyarakat nih yang harusnya punya kewajiban untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Tapi kalau kita lihat kan masyarakat kita nih cenderung enggan gitu ya ikut berpartisipasi nih. Ada nggak yang bisa Bapak berikan untuk masyarakat? Ya, kalau pada Komisi Informasi Pusat, menurut saya jalan apa yang sudah ada, tapi ini ada gambaran pesimisme ya, karena pemotongan anggaran yang super besar itu akan menyulitkan Komisi Informasi Pusat untuk bisa melaksanakan IKIP pada 2026 ini. Nah, ini tantangan karena ini dalam proses rekrutmen komisioner yang baru, bagaimana yang lama bisa jangan semuanya dibuang. Ini juga mungkin imbauan kepada komisi atau pansel dan komisi 1. Komisi 1 sekarang komisi 1 ya, di komisi 1 untuk jangan mendelete semua komisioner lama dan menggantinya dengan komisioner baru. Itu akan menimbulkan goncangan untuk institusi, apalagi untuk policy yang sangat berpengaruh pada demokrasi. Nah, tolong pertimbangkan, jadi kalau bisa 30% itu harusnya adalah komisioner yang lama. Boleh saja dipilih-pilih baru. Kenapa? Karena memang mungkin mereka lebih memilih orang yang punya garis politik, yang punya kaitan dengan partai dan sebagainya. Pertahankan minimal 30% dari komisioner yang lama untuk bisa bertahan. Nah, yang kedua adalah bagaimana dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah punya kepentingan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah mereka, bukan hanya melaksanakan MPG, Koperasi Merah Putih yang menjadi concern-nya Presiden, tapi adalah bagaimana mensejahterakan, karena isu-isu yang ditangani dan ada kaitannya dengan keterbukaan informasi publik ini mungkin punya keterkaitan juga dengan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Dan kalau kepala daerah yang punya concern ini harus mendorong supaya keterbukaan informasi publik di daerahnya itu bisa maju ya. Kenapa? Karena ada kajian bahwa keterbukaan informasi publik itu ada kaitannya dengan keterbukaan pers, ada kaitannya dengan turunnya korupsi di daerah itu. Kenapa? Karena informasinya menjadi terbuka, orang kan sulit untuk korupsi. Di luar itu adalah demokrasinya akan tinggi karena ada partisipasi dari masyarakat dan seterusnya. Dan di luar itu adalah kemiskinan juga akan menurun. Ya, harapan hidup juga akan tinggi, kemudian indeks kebahagiaan juga akan tinggi meskipun ada beberapa kelainan di dalam indeks kebahagiaan. Nah, menurut saya ini yang harus dipahami. Jangan orang memahami hanya isu keterbukaan informasi publik sebagai satu indeks kemudian selesai. Dia punya kaitan dengan kehidupan masyarakat selanjutnya. Nah, di luar itu adalah kepada masyarakat. Kalau saya mengimbau terus gunakan keterbukaan informasi publik ini sebagai upaya untuk mendorong transparansi dari policy dan tata kelola pemerintahan. Menurut saya salah satu contoh kuat terbaik adalah ketika menangani gugat sengketa terkait dengan ijazah presiden. Ya,
ketika tertutup dan kemudian polisi mengatakan itu barang bukti sedang dalam proses hukum, itu termasuk hal yang dikecualikan dan tidak boleh dibuka. Kemudian orang mengajukan gugatan atau sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik, orang baru sadar ternyata Komisi Informasi Publik bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi gosip atau goncangan melalui media sosial kita atau perbincangan masyarakat kita yang tidak berujung. Sementara Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi yang juga di daerah bisa memberikan jalan bagaimana pemerintah harusnya terbuka, transparan, dan tidak menutup-nutupi sebuah informasi yang diperlukan oleh publik karena itu terkait dengan perilaku pejabat publik dan anggaran dan dana publik yang kemudian digunakan untuk APBD dan APBN. Baik, terima kasih banyak Pak Stanley, bincang-bincang yang sangat menarik pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan banyak pengetahuan dan manfaat bagi seluruh sahabat informasi Indonesia. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Yosep Adi Prasetyo, pengamat dan praktisi keterbukaan informasi publik dengan tema Terang dalam Data, Menyingkap Fakta, Menyebar Manfaat. Sebagai penutup, Indeks Keterbukaan Informasi Publik bukan hanya sekedar angka statistik, bukan tentang formalitas laporan semata, tetapi tentang keberanian membuka kebenaran sejauh mana negara hadir dalam menjamin hak masyarakat atas informasi dan seberapa jujur negara berbicara kepada rakyatnya. Pengukuran IKIP merupakan proses evaluasi yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Lebih dari sekedar angka, Indeks Keterbukaan Informasi mencerminkan kualitas tata kelola, tingkat akuntabilitas, serta keseriusan penyelenggara negara dan badan-badan publik dalam memberikan hak akses bagi masyarakat. Semakin tinggi angka Indeks Keterbukaan Informasi, semakin sehat kualitas demokrasi dan partisipasi publik. Dengan pengukuran yang objektif dan tindak lanjut yang konsisten, keterbukaan informasi dapat menjadi pondasi kuat bagi kepercayaan publik. Untuk itu, kepada seluruh badan publik Indonesia, ayo kita bangun ekosistem pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Terima kasih, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Salam terang informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.